Bersama saya Dr. Faidon Numanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas 3 kategori makanan yang bisa membantu membersihkan pembuluh darah. Oke, jadi ini adalah pertanyaan klasik. Kenapa? Karena saat ini masalah yang diakibatkan penyumbatan pembuluh darah termasuk serangan jantung, stroke, dan yang ditakuti laki-laki adalah impotensi. Impotensi banyak masalah karena pembuluh darah loh. Ya. Itu angkanya semakin tinggi aja, ya nggak bisa dipungkiri bahwa ini berhubungan dengan makanan, gaya hidup, rokok, minuman beralkohol, dan minuman yang terlalu manis, minuman berenergi yang isinya kafein sintetis, kemudian banyak mengkonsumsi obat-obatan yang tidak pada tempatnya, dan lain sebagainya, sehingga suatu saat ketika penyumbatan pembuluh darah itu terjadi, baik karena ada trombus atau penyumbatan dikombinasi dengan trombus dan serangan jantung, game over, selesai. Kadang-kadang nggak pakai peringatan ya, dan tidak ada toleransi. Selesai serangan jantung pertama dan selesai. Ada yang masih beruntung kena serangan jantung dulu, masih ada tanda-tandanya, keringat dingin, kemudian pegel di sebelah kiri, lengan, kemudian dada terasa terhimpit seperti diinjak gajah katanya. Saya bisa nggak bisa bayang tuh diinjak gajah kayak apa ya. Ya, ada yang bilang sesak napas dulu, tapi kemudian terselamatkan karena sempat dioperasi, ya syukur, puji Tuhan. Tapi kalau yang nggak sempat, keburu game over gimana? Nah, saya bicara sama Anda untuk mulai hati-hati tentang jantung Anda, karena nggak ada dijual serepnya. Ya, mau beli jantung di mana cadangannya? Nggak ada serepnya. Dan sebetulnya approach-nya sederhana aja kok. Itu tentang makan sehat salah satunya, ya. Baik, sebelum mulai izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom Haleluya, Besim Yesus Hamasya, salam kebajikan rahayu. Nah, jadi ketika berbicara makanan yang membantu membersihkan pembuluh darah, tentu nggak bisa menganggap makanan ini sebagai obat. Titik, ya. Nggak boleh. Jadi makan ini punya khasiat baik dengan catatan Anda punya pola hidup yang sehat, ya. Terus bilang, ya terus buat apa dong makanan-makanan itu kalau harus menjaga makanan yang sehat? Ya justru itu. Ya mana ada orang saya ilustrasinya gini nih, misalnya ini pipi saya nih, saya tampar nih, gitu ya, terus saya minum paracetamol. Saya tanya sama Anda, sakit nggak? Sakit. Minum paracetamol, sakitnya ntar berkurang, bisa hilang. Saya tampar lagi, saya minum lagi paracetamol. Nah, kalau saya tanya sama Anda, gimana caranya supaya pipi saya nggak sakit? Anda akan bilang dengan logis jawabannya apa? Jangan ditampar, betul nggak? Ya, tapi kalau saya bilang begini, jangan ditampar dong, Dr. Faidon. Ya, tapi kan saya ada obatnya. Jawaban saya benar, tapi nggak logis gitu. Ngapain saya rusak terus pipi saya dengan tamparan untuk kemudian menghilangkan sakitnya dengan makan obat? Demikian juga dengan pembuluh darah Anda. Lah, bagaimana caranya Anda mau membersihkan pembuluh darah Anda secara alami kalau Anda dengan sadar Anda kotori terus-menerus? Iya, kalau ingat membersihkannya secara alami. Karena kita manusia, ya. Karena tips ini juga akan baik kalau kita mau melakukannya dengan konsisten. Jadi syaratnya sebelum mulai adalah Anda punya mindset sehat. Dan Anda senang dengan pola hidup sehat. Kalau Anda nggak senang dengan pola hidup sehat, berarti Anda siap-siap buat sakit. Ya, kalau Anda tidak senang dengan pola hidup sehat, berarti Anda siap-siap buat sakit. Oke. Jadi makan apa yang bisa membantu membersihkan pembuluh darah? Kategori pertama adalah buah-buahan yang kaya vitamin C. Buah-buahan yang kaya vitamin C. Saya mulai ya dari yang paling sederhana, paling gampang, pepaya. Pepaya itu kayakan vitamin C plus, bukan vitamin C-nya, ada serat larut yang bisa membantu menurunkan dan mengontrol kolesterol. Kemudian juga pepaya punya antioksidan, ya, warnanya kuning, oranye. Antioksidan ini membantu mencegah kolesterol teroksidasi. Jadi satu pepaya aja minimal udah punya 3 khasiat untuk membantu mencegah kolesterol menyumbat pembuluh darah. Pertama vitamin C-nya, kedua serat larutnya, ketiga antioksidannya, fitokimia yang berkhasiat antioksidan. Nah, artinya buah-buahan lain yang punya kandungan vitamin C yang tinggi kira-kira punya fungsi yang mirip-mirip. Apa aja buah-buahan itu? Misalnya kiwi, kemudian jambu biji, kemudian jeruk,
ya, itu punya khasiat vitamin C yang tinggi dan punya fungsi yang plus minus mirip dengan pepaya. Oke, kategori kedua adalah buah-buahan yang kaya akan lemak sehat. Saya ulangi ya, buah-buahan yang kaya akan lemak sehat. Oke, nomor 1, buah alpukat. Alpukat kaya akan serat larut, kaya akan fitokimia yang punya sifat antioksidan, dan kaya akan vitamin C. Nah, baru tahu kan? Atau mungkin lupa. Ya, alpukat itu punya kandungan vitamin C yang juga cukup tinggi. Oke, jadi kalau dibilang alpukat menyebabkan kegemukan, ngawur lagi. Alpukat dikasih susu kental manis dan sirup bisa menyebabkan kegemukan. Alpukat malah mengandung lemak sehat yang merupakan materi yang bisa disebut sebagai fat burning fat. Nah, kemudian yang kedua adalah kelapa. Kelapa kaya akan serat larut, kemudian juga mengandung lemak sehat, ya, yang Anda tahu VCO, virgin coconut oil, ya. Nah, itu di dalamnya itu terkandung di dalam kelapa, ya. Jadi kalau Anda mengkonsumsi kelapa, dia juga membantu proses pengenceran darah secara alami. Yang ketiga adalah buah zaitun. Buah zaitun kaya akan minyak sehat, kemudian fitokimia yang membantu proses pengenceran darah secara alami. Jadi kategori kedua adalah buah-buahan berlemak. Yang pertama buah-buahan kaya vitamin C, yang kedua buah-buahan berlemak. Kalau durian gimana? Durian sih nggak apa-apa selama Anda punya pola hidup yang sehat, ya, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat, secara teratur, Anda menghindari gula, Anda menghindari terlalu banyak makan goreng. Durian kalau Anda makan membuat Anda tambah sehat. Tapi kalau Anda punya pola hidup yang tidak sehat, Anda makan durian, Anda makin bermasalah. Karena memang durian punya potensi menyebabkan pengentalan darah. Tapi kalau pola hidup sehat, malah bermanfaat buat kesehatan Anda. Oke, kategori ketiga adalah bawang-bawangan. Ya, saya tidak perlu terlalu mendetail. Bawang merah dan bawang putih. Bawang putih yang paling terkenal. Nah, baik bawang merah dan bawang putih sebetulnya kedua-duanya punya kemampuan untuk menurunkan kolesterol. Tapi yang lebih banyak dibahas adalah bawang putih. Bawang putih memang punya fitokimia, sulfur yang membantu menurunkan kolesterol secara alami. Dan bawang merah, ya, bawang merah itu justru saudaranya, yaitu dia bisa membantu menurunkan kadar gula darah secara alami, ya. Jadi bawang putih juga membantu menurunkan gula darah, tapi bawang merah lebih kuat. Bawang merah membantu menurunkan kolesterol, tapi bawang putih lebih kuat. Nah, kenapa nggak jadi satu? Syaratnya tentu tidak digoreng. Syaratnya boleh dikeprek aja, atau kalau bawang merah dimakan mentah aja, raw seperti itu, nanti Anda boleh tambahkan cabai, minyak, dan sebagainya. Bolehlah dipanasin sedikit, ya, tapi yang pasti bawang putihnya dikeprek dan jadikan bagian dari makanan sehat sehari-hari Anda. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan sekali lagi dengan catatan, ya, dengan catatan Anda tetap menghindari terlalu banyak yang digoreng, makanan olahan, kemudian hindari gaya hidup yang terlalu banyak merokok. Ya, kurangin deh, misalnya satu hari sebungkus, ya, jadi sehari 3 batang, itu sangat signifikan. Kemudian air putih yang cukup dan olahraga. Tentu tanpa olahraga jantung Anda nggak bisa jadi sehat. Baik, demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong di like, kemudian ini untuk membantu algoritma Instagram kita, algoritma YouTube kita. Kemudian tolong di share pada saudara-saudaranya. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, ya. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.